Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 1.550,37 km persegi, yang menjadikannya kota terluas ketiga di Indonesia setelah Kota Palangkaraya dan Kota Dumai. Kota Tidore dipimpin oleh Wali Kota Kapten Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Muhammad Sinen. Kota ini sudah terkenal sejak zaman penjajahan dahulu karena cengkih dan pala. Bangsa Eropa pertama yang menginjakan kakinya di Tidore adalah pelaut dari Spanyol yang sampai ke Tidore tahun 1512. Kota ini juga sempat menjadi ibu kota Provinsi Perjuangan Irian Barat. Gubernur pertamanya adalah Zainal Abidin Shah yang juga Sultan Tidore. Setelah Papua masuk ke wilayah Republik Indonesia, statusnya berubah menjadi ibu kota daerah administratif Halmahera Tengah dengan ibu kota Soasio Tidore. Kota Tidore Kepulauan memiliki banyak potensi perikanan dan kelautan yang layak untuk dikembangkan. Sebagai salah satu daerah kepulauan di Provinsi Maluku Utara telah memulai melirik potensi budidaya sebagai salah satu peluang untuk dikembangkan. Salah satu komoditas yang dilirik adalah udang faname, telah dijadikan komoditas unggulan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan. Pengembangan udang faname dalam APBD Kota Tidore Kepulauan sejak tahun 2018 dengan total produksi sampai sekarang mencapai 7,5 ton. Salah satu teknologi dalam budidaya adalah teknologi bioflok. Teknologi bioflok telah banyak diaplikasikan pada berbagai komoditas perikanan budidaya seperti ikan nila, ikan mas, lobster air tawar, udang windu dan udang faname. Secara umum pengaplikasian teknologi tersebut dapat menghemat penggunaan air karena tidak terjadi penggantian air selama masa pemeliharaan karena kemampuan sistem tersebut mengkonversi limbah khususnya amoniak dan nitrit menjadi pakan tambahan dalam bentuk bioflok. Hal tersebut dapat berdampak pada efisiensi pakan yang meningkat atau nilai rasio konversi pakan yang kecil. Selama ini pembudidaya udang di Kota Tidore Kepulauan masih menerapkan sistem tradisional. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi yaitu belum diterapkannya teknologi bioflok oleh pembudidaya, maka solusi yang ditawarkan adalah melakukan inovasi pelayanan melalui aksi perubahan yaitu implementasi teknologi bioflok untuk peningkatan produksi udang faname di Kota Tidore Kepulauan atau Intan Permata oleh Reformer Sardi Marsaoli, SIK. Reformer harus melaksanakan milestone jangka pendek dilaksanakan sampai berakhirnya diklat PKA dan aksi perubahan. Milestone yang disusun terdiri dari 5 milestone yaitu Milestone 1, terciptanya persamaan persepsi antar stakeholder yang terdiri dari 3 kegiatan konsultasi bersama mentor yang juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan aksi perubahan yang telah diseminarkan sudah dilakukan perbaikan sehingga siap untuk dilaksanakan. Selaku mentor sangat mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh reformer yang diangkat pada seminar dengan judul Implementasi Teknologi Bioflok untuk Peningkatan Produksi Udang Faname di Kota Tidore Kepulauan. Rapat internal lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan terkait sosialisasi aksi perubahan yang telah dipaparkan pada saat seminar. Pihak internal dinas secara umum menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap aksi perubahan reformer serta memberi masukan dalam rangka pengembangan inovasi ke depannya dan berharap kepala dinas bisa memberi penguatan melalui pemerintah daerah berupa dukungan anggaran pengembangan inovasi dinas. Bahwa dalam rangka mendukung inovasi yang dibuat oleh reformer maka reformer berkonsultasi untuk meminta dukungan kepada stakeholder eksternal. Adapun kegiatan tersebut adalah menyiapkan surat pernyataan dukungan dari dinas terkait. Reformer menyiapkan surat pernyataan dukungan sebagai bentuk penyataan komitmen secara tertulis bahwa seluruh stakeholder eksternal mendukung penuh inovasi Intan Permata. Terkait dengan pernyataan dukungan ini kan Dinas Lingkungan Hidup, ya saya dengan aksi perubahan saya yang berjudul implementasi teknologi bioflok untuk peningkatan produksi udang faname, masukan sebagai salah satu pihak eksternal dan Perkim karena menyangkut dengan lahan di sana kan jadi karena
terkait dengan Galangan dukungan stakeholder eksternal. Wali Kota Tidore Kepulauan mendukung aksi perubahan seluruh peserta pelatihan kepemimpinan administrator Kota Tidore Kepulauan Angkatan Pertama tahun 2023. Saya berharap dengan aksi perubahan dari ke-33 peserta pelatihan kepemimpinan administrator ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta mendorong inovasi sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidore Jan Koloi, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Dukumalamo, SPD MM, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan kepada Sardi Marsaoli SIK dengan judul Implementasi Teknologi Bioflok untuk Peningkatan Produksi Udang Faname di Kota Tidore Kepulauan, Intan Permata. Semoga aksi perubahan tersebut dapat diimplementasikan dalam program pengembangan perikanan budidaya dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu Tidore Jan Koloi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yakub Meraja Besi, SPMM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan, menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan Saudara Sardi Marsaoli SIK dengan judul aksi perubahan implementasi teknologi bioflok untuk peningkatan produksi udang faname di Kota Tidore Kepulauan. Semoga aksi perubahan tersebut dapat diimplementasikan dalam program pengembangan perikanan budidaya dan memberi manfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawar Sudin, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tidore Kepulauan. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan kepada Saudara Sardi Marsaoli SIK dengan judul aksi perubahan implementasi teknologi bioflok untuk peningkatan produksi udang faname di Kota Tidore Kepulauan. Semoga aksi perubahan tersebut dapat diimplementasikan dalam program pengembangan perikanan budidaya dan memberi manfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subojo Tidore Jan Koloi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan. Dengan ini menyatakan dukungan penuh terhadap aksi perubahan kepada Saudara Sardi Marsaoli, Sarjana Ilmu Kelautan, dengan judul aksi perubahannya adalah implementasi teknologi bioflok untuk peningkatan produksi udang faname di Kota Tidore Kepulauan atau Intan Permata. Semoga aksi perubahan tersebut dapat diimplementasikan dalam program pengembangan perikanan budidaya dan memberi manfaat bagi masyarakat di Kota Tidore Kepulauan. Demikian dukungan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anus Muslihin MSI, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan kepada Saudara Sardi Marsaoli SIK dengan judul Implementasi Teknologi Bioflok untuk Peningkatan Produksi Udang Faname di Kota Tidore Kepulauan atau Intan Permata. Semoga aksi perubahan tersebut dapat diimplementasikan dalam program pengembangan perikanan budidaya dan memberi manfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermanto, ahli Batiakan, Ketua Koperasi Santo Alvin Pratama.
Dengan ini menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan Sardi Marsouli SIK dengan judul Implementasi Teknologi Bioflok untuk tingkatan produksi udang faname atau Intanpa. Sebab aksi tersebut dapat diimplementasikan dalam program pengembangan perikanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Tidore Kepulauan. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan kepada Sardi Marsouli Sarjana Ilmu Kelautan dengan judul Implementasi Teknologi Bioflok untuk peningkatan produksi udang faname atau Intan Permata di Kota Tidore Kepulauan. Semoga aksi perubahan tersebut dapat diimplementasikan dalam program pengembangan perikanan budidaya dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Terima kasih. Syukur dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arianto, Koordinator Kelompok Pembudidaya Udang Faname yang tergabung dalam Koperasi Perikanan Santo Alfian. Pertama, dengan ini menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan dari Sardi Marsouli SIK dengan judul Implementasi Teknologi Bioflok untuk peningkatan produksi udang faname di Kota Tidore Kepulauan atau Intan Permata. Semoga aksi perubahan tersebut dapat diimplementasikan dalam program pengembangan perikanan budidaya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milestone 2. Terbentuknya tim kerja Intan Permata yang terdiri dari 5 kegiatan. Reformer melakukan diskusi dengan pihak internal untuk mengidentifikasi calon tim kerja untuk mendukung pelaksanaan dan untuk menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan aksi perubahan implementasi teknologi bioflok untuk peningkatan produksi udang faname di Kota Tidore. Reformer melakukan diskusi dengan pihak internal untuk mengidentifikasi calon tim kerja untuk mendukung pelaksanaan dan untuk menyepakati hal-hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan aksi perubahan implementasi teknologi bioflok untuk peningkatan produksi udang faname di Kota Tidore Kepulauan Intan Permata. Timnya itu seperti yang terlihat itu penanggung jawab adalah Pak Kepala Dinas Pak Hamid Abdul Latif. Kemudian saya selaku reformer sebagai ketua tim, Pak Mansur Sarif sebagai kabit budidaya, adalah koordinator bidang sosialisasi, penyuluhan, penyusunan SOP, uji coba dan launching Intan Permata. Pasca pelaksanaan rapat pembentukan tim kerja, maka tim kerja melakukan penyusunan surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan tentang pembentukan tim kerja aksi perubahan Intan Permata sesuai dengan susunan keanggotaan yang telah disepakati pada rapat. Setelah SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan, Reformer menyerahkan SK tentang pembentukan tim kerja aksi perubahan Intan Permata kepada koordinator tim kerja disaksikan oleh anggota tim kerja lainnya. Diharapkan setelah terbitnya SK, maka tim sudah bisa bekerja membantu Reformer melaksanakan aksi perubahan Intan. Rencana pemantapan rencana kerja ini dari tim kerja mudah-mudahan ada kekurangan, nanti kita evaluasi. Mudah-mudahan kerja kita pada pelaksanaan Intan Permata ini bisa berjalan dengan lancar. Milestone 3. Tersedianya standar operasional prosedur. Video tutorial pembuatan bioflok sangat berguna bagi pembudidaya udang berisi gambaran rangkaian tahapan yang ditayangkan oleh seorang pemateri yang berisi pembelajaran untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran sebagai bimbingan atau bahan pengajaran kepada para pembudidaya udang. Penyebaran informasi budidaya udang sistem bioflok melalui sosial media diantaranya Facebook dan Instagram adalah cara ampuh untuk memberikan informasi kepada masyarakat Tidore Kepulauan dengan harapan masyarakat bisa mengetahui dan memahami implementasi bioflok dalam budidaya udang faname. Milestone 4.
Terlaksananya penyebaran informasi Intan Permata yang terdiri dari 5 kegiatan. Penyebaran informasi budidaya udang sistem bioflok melalui brosur, pamflet, spanduk dan banner adalah cara ampuh untuk memberikan informasi kepada masyarakat Tidore Kepulauan dengan harapan masyarakat bisa mengetahui dan memahami implementasi bioflok dalam budidaya udang faname. Sistem teknologi bioflok merupakan sistem budidaya guna meningkatkan nilai jual serta pemenuhan kebutuhan pasar yang cukup tinggi. Sementara itu, salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait budidaya udang dengan sistem teknologi bioflok adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mereka di bidang budidaya udang melalui kegiatan sosialisasi. Masyarakat dibekali pengetahuan, pemahaman serta keterampilan tentang budidaya udang dengan menggunakan sistem teknologi bioflok. Metode yang digunakan yakni pemberian materi berupa teori dan tanya jawab langsung. Hasil dari kegiatan ini yakni adanya peningkatan pengetahuan individu maupun kelompok masyarakat tentang pemanfaatan budidaya udang dengan sistem teknologi bioflok itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem teknologi bioflok merupakan penyuluhan terkait manajemen pemasaran udang faname sangat penting buat para pembudidaya udang karena pemasaran merupakan suatu mata rantai penting dalam kegiatan perikanan. Usaha pemasaran dapat berperan dalam pembentukan harga, penyerapan produksi, tumbuhnya industri perikanan dan peningkatan pelaku pemasaran. Pemasaran sebagai salah satu fungsi kegiatan mempunyai peranan yang sangat penting. Pemasaran juga merupakan faktor dominan dalam suatu siklus perekonomian dan berakhir pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Oleh sebab itu, maka pelaksanaan pemasaran harus mampu melihat kebutuhan, selera dan keinginan konsumen berdasarkan informasi pasar yang tepat, cepat dan akurat. Ketersediaan informasi pasar merupakan salah satu komponen yang strategis agar mampu mengembangkan pemasaran lebih luas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek pemasaran merupakan salah satu kunci atau penentu bagi keberhasilan Pokdakan. Milestone 5. Terwujudnya pembinaan budidaya udang menggunakan teknologi bioflok pada kelompok budidaya udang. Sebelum dilakukan uji coba penerapan Intan Permata di areal budidaya udang faname, dilakukan rapat dengan tim kerja untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan kegiatan tersebut, diantaranya persiapan kolam yang akan digunakan untuk budidaya udang sistem bioflok yang berbentuk bundar, dengan diameter 30 meter, dan ketinggian minimal 1,5 meter dan persiapan kolam diisi dengan air bersih. Setelah itu diendapkan selama 1 malam untuk menguapkan zat berbahaya. Pengisian air, dan proses sterilisasi dengan penambahan kaporit. Aerasi mulai dihidupkan terus-menerus selama 3 hari untuk proses netralisasi pengaruh dari kaporit. Molase berperan mempercepat tumbuhnya plankton dalam tambak. M4 berperan sebagai dekomposer dan dicampur pakan udang sebagai asupan nutrisi awal mikroorganisme yang membentuk bioflok dimasukkan ke dalam kolam dan proses penebaran benur udang PL9 dilakukan setelah tingkat kecerahan berkisar pada akan 30-40 cm. Pemberian pakan dan penambahan sumber karbon pakan yang digunakan selama kegiatan berupa pelet komersial udang dengan kandungan protein 30%. Wali Kota Tidore Kepulauan Kapten Ali Ibrahim melaunching 33 aksi perubahan untuk mendukung sumber daya manusia di Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan launching tersebut dilangsungkan di Aula Sultan Luku Kantor Wali Kota. 33 aksi perubahan tersebut merupakan gagasan dari 33 ASN di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang mengikuti diklat kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2023 utusan pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan. Launching ini untuk melengkapi salah satu tahapan dalam implementasi aksi perubahan sekaligus memperkenalkan produk inovasi yang digagas oleh 33 peserta pelatihan kepemimpinan administrator utusan pemerintah daerah Kota Tidore. Harapannya perubahan aksi ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan performa perangkat daerah. Reformer mengarahkan tim kerja untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan implementasi Intan Permata. Monitoring dan evaluasi terkait pemberian pakan dilakukan 4 kali sehari yaitu 7 pagi, 11, 3 dan 6 sore waktu Indonesia Timur.
Total pakan yang diberikan berkisar 3-4 dari berat total biomasa benur. Kemudian jumlah sumber karbon yang ditambahkan sebanyak 25% dari berat total pakan yang diberikan dan dilakukan pada setiap harinya. Monitoring kualitas air untuk memastikan bahwa udang hidup pada kondisi yang optimal dan memastikan bahwa sistem bioflok berjalan, maka dilakukan pengukuran terhadap beberapa parameter kualitas air seperti pH, salinitas, dan oksigen terlarut. Reformer mengarahkan tim kerja untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan ini.